adalah kita sharing tentang bagaimana metode kuantitatif dalam menganalisis atau membuat suatu penelitian khususnya di bidang bisnis dan manajemen. Jadi hari ini kemarin kan Bapak Ibu saya dengar sudah berlatih bagaimana mempublikasikan artikel di jurnal terakreditasi. Nah, saya kira untuk mempublikasikan artikel kan apa yang mau dipublikasikan kalau tidak ada penelitiannya. Jadi sebelum dipublikasikan, mari kita meneliti dulu, mari kita menganalisis terlebih dahulu. Baik, saya coba untuk share screen ini. Ya, Bapak Ibu, saya sudah sudah upload ya. Jadi silakan untuk materi pagi ini Bapak Ibu bisa download materinya di link yang saya sudah share di di chatting, di kolom chatting. Jadi silakan download di sana atau di sini saya sudah ketikkan link downloadnya. Kalau terlalu panjang silakan dicek di kolom chatting. Seperti itu. Ya, jadi silakan dicek di sana. Baik. Untuk mempercepat aja, saya kira materinya nanti bisa nanti materinya bisa di-download sendiri ya Bapak Ibu. Ya kalau nggak bisa nanti bilang saya kirim sekali lagi setelah itu. Baik Bapak Ibu, sebelum mulai mari kita berdiskusi terlebih dahulu pada penelitian kuantitatif. Kalau suara saya tidak terdengar nanti disampaikan ya. Atau kalau saya kecepatan karena kan daring ini kadang jaringannya kan ada yang langsung sampai, ada yang nggak langsung sampai sehingga kadang ada lag-nya. Baik. Sebelum kita mulai, penelitian itu kan kita akan ingat-ingat dulu, kita coba flashback dulu. Kalau kita melakukan penelitian, maka sebelum kita melakukan penelitian, kita dihadapkan pada yang namanya pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah kapan kita menggunakan penelitian kuantitatif dan kapan kita menggunakan penelitian kualitatif. Nah, kebanyakan orang atau kebanyakan teman-teman itu masih menggunakan kapan kuantitatif itu karena saya tidak mau pakai kualitatif karena saya bisanya angka, atau saya mau menggunakan kualitatif saja karena saya tidak berani dengan statistik. Masih banyak yang masih mengatakan demikian Bapak Ibu sekalian. Padahal seharusnya penentuan kapan melakukan penelitian kualitatif dan kuantitatif itu didasarkan pada apa sebenarnya yang ingin kita teliti. Apa tujuan yang ingin atau tujuan penelitian apa yang ingin kita capai. Nah, itu yang utama itu seperti itu. Nah, sekarang kalau kita sudah memastikan bahwa penelitian ini atau penelitian yang kita lakukan itu berbasis kuantitatif, maka kita dihadapkan lagi pada jenis jenis metode kuantitatif mana yang bisa kita gunakan. Karena di dalam metode kuantitatif itu banyak sekali yang bisa kita gunakan. Nah, pertanyaannya adalah apakah semua kuantitatif itu layak digunakan tidak untuk doktoral? Orang juga bertanya, sering kepada saya, Pak, apakah kalau riset S3 itu harus selalu pakai SEM? Nah, itu juga sering pertanyaan. Atau cukup nggak, Pak, kalau misalnya riset doktoral atau publikasi di jurnal bereputasi itu hanya menggunakan regresi? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan itu sering muncul sehingga mari kita lihat dulu sebenarnya bagaimana cara menentukannya. Nah, berdasarkan pengalaman saya membaca jurnal penelitian ilmiah dan melihat, membimbing serta berinteraksi dengan para mahasiswa doktoral, itu sebenarnya kalau kita sarikan, sebenarnya ada 3 metode yang sering digunakan. Metode kuantitatif yang sering digunakan. Ya, Bapak Ibu sekalian ya. Pertama apa? Metode kuantitatif yang sering digunakan itu adalah regresi linear berganda. Ini paling sering digunakan.
khususnya di riset manajemen kuantitatif. Ini sering, baik di level S1, S2, maupun S3. Kemudian selain regresi linear berganda, yang banyak digunakan itu adalah analisis jalur, path analysis. Ini juga banyak digunakan. Nah, yang terakhir, ini yang sekarang ini saat ini lagi happening gitu ya, karena ini adalah yang saat ini memang dipakai di mana-mana, yaitu Structural Equation Modeling atau SEM. Di mana SEM itu, Bapak Ibu, jangan sampai salah kaprah, bahwa SEM itu ada dua jenis, satu varian base, yang sering kita sebut sebagai BLS, dan lainnya kita sebut sebagai covariant base. Jadi CB-SEM, yang kita sering sebut sebagai SEM. Nah, sebelum kita ke alat yang ini, kita coba bahas satu-satu, Bapak Ibu sekalian. Saya langsung saja ke alat A, karena memang kita kuantitatif, jadi kita baik. Sekarang kita coba mengingat-ingat metode kuantitatif yang paling sederhana di mana Bapak Ibu mungkin pada saat S1 atau S2 masih sering menggunakan, yaitu alatnya yang kita sebut yaitu regresi linear berganda, atau bahasa Inggrisnya adalah multiple regression. Sebenarnya sebelum kita menggunakan multiple regression, ada pertanyaan yang harus kita jawab. Apa sebenarnya tujuan dari multiple regression? Secara umum kalau kita mengacu pada buku-buku statistik, buku-buku kuantitatif, maka multiple regression itu bertujuan untuk menguji pengaruh langsung dari beberapa variabel bebas terhadap satu variabel berikat. Jadi ketika kita punya banyak fenomena, kita melihat pengaruhnya terhadap satu hal, maka regresi linear berganda cukup untuk menjawabnya. Dan pengaruhnya harus pengaruh secara langsung. Sehingga kita ketika menggunakan regresi linear berganda, Bapak Ibu ini, maka yang paling penting adalah adalah kapan menggunakannya. Nah, regresi linear berganda ini sangat tepat jika ingin melakukan prediksi. Jadi kalau kita ingin melakukan prediksi apakah misalnya saja, apakah kalau subsidi pemerintah dinaikkan akan meningkatkan kesejahteraan atau tidak. Nah, ini kan berarti kita melihat pengaruh subsidi pemerintah terhadap misalnya saja kesejahteraan masyarakat, ataukah apakah jika misalnya subsidi BBM dicabut meningkatkan kemiskinan tidak. Nah, jika hal-hal seperti ini yang ingin diuji dalam suatu persamaan yang kompleks, maka regresi linear berganda itu sudah cukup, lebih dari cukup. Sehingga Bapak Ibu tidak heran ketika melihat penelitian teman-teman di kebijakan publik, atau di administrasi publik, atau mungkin di ilmu ekonomi, mereka menggunakan dasar regresi linear berganda. Dasarnya, walaupun ya mereka mengatakan itu adalah ekonometrika. Karena dasarnya adalah menguji variabel bebas terhadap variabel berikat. Cuma permasalahannya, Bapak Ibu sekalian, kalau di penelitian bisnis manajemen, ini agak sedikit ada permasalahan. Kenapa permasalahannya? Karena begini, penelitian bisnis manajemen kecuali, nah ini mungkin agak bicara lebih sekalian ya, kecuali bidang finance. Finance pun kalau finance-nya ke behavioral finance, maka regresi linear berganda ini agak sedikit kurang, saya tidak berani mengatakan kurang hebat ya, tapi kurang mampu menjawab pertanyaan. Nanti kita jelaskan kenapa kurang mampu menjawab pertanyaan. Nah, dari regresi linear berganda ini, kecuali untuk penelitian-penelitian di bidang finance, ya, maka regresi linear berganda ini sudah nanti kurang tepat, kurang mampu menjawab riset objektif yang kita angkat. Nah, sekarang kita ingat-ingat sekali lagi ya, Bapak Ibu sekalian ya. Regresi linear berganda itu kan memulai persamaan seperti ini ya, G sama dengan A plus B1X1, B2X2, B3X3 sampai ke Bn(xn). Artinya dia terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Nah, ini persamaan standarnya. Nah, sekarang pertama kita tengok apa sih kelemahannya. Pertama, regresi linear berganda ini sangat mengandalkan jumlah sampel karena dia prediksi. Karena jumlah sampel, maka ketika jumlah sampelnya di bawah 30, maka isu tentang normalitas data ini menjadi masalah. Jika ketika Bapak Ibu melakukan penelitian dengan jumlah sampel yang kecil, maka regresi sudah tidak bisa memfasilitasinya. Kenapa?
harus berbentuk blue, atau di sini disebut base linear unbiased estimate, di mana blue itu ada 4 persyaratan, yaitu dia harus normal, dia harus bebas dari homokedastisitas atau bersifat heterokedastisitas, dia bebas dari multikolinear, dan jika penelitiannya berbentuk data time series, dia harus berbentuk auto atau bebas dari auto correlation. Nah, regresi linear berganda ini syarat yang harus penuhi. Nah, penelitian-penelitian yang berjumlah sampel kecil, dia tidak akan bebas dari data yang bersifat normal. Nah, ini pertama permasalahan yang dihadapi oleh data regresi linear berganda. Nah, Bapak Ibu yang mungkin ini sedikit tambahan saja ya, mungkin kalau di kampus atau di penelitian-penelitian kita sering masih menggunakan regresi, ini memang masih menjadi seringkali menjadi sebuah perdebatan dan juga seringkali masih dijumpai sebuah kesalahan. Pertama yang terkait dengan uji apa saja yang harus dilakukan. Saya masih banyak menjumpai di beberapa artikel jurnal, khususnya artikel-artikel Indonesia, di Sinta 3 khususnya, Sinta 3-4, kalau Sinta 2 udah rata-rata jarang menggunakan regresi. Biasanya yang Sinta 3, Sinta 4, itu ya mungkin sepertinya skripsi mahasiswanya di wrap up ulang, tulis ulang, kirimkan gitu ya, sebelum masih banyak yang menggunakan regresi. Itu masih banyak yang melakukan uji F itu atau F-test itu sebagai uji pengaruh hipotesis secara simultan. Sehingga hipotesisnya menjadi hipotesis pertama, variabel ABC memiliki pengaruh simultan. Hipotesis kedua, variabel ABC memiliki pengaruh secara parsial. Ya, memang di beberapa tempat sudah tidak lagi ada, tapi masih beberapa artikel menggunakan itu. Nah, sehingga mungkin ke depan, uji parsial dan simultan itu intinya tidak usah lagi digunakan, karena sebenarnya uji F itu adalah untuk menguji apakah model persamaan regresi yang kita buat itu mampu tidak untuk dilakukan atau memiliki robust atau tidak ketika kita ingin melakukan pengujian hipotesa. Sehingga temannya biasanya F-test itu berteman dengan yang namanya R-square. Sehingga gimana membacanya? Kalau F-testnya signifikan, maka dilihat R-square-nya. Berapa persen kemampuan variabel Y menjelaskan variabel X menjelaskan variabel Y-nya. Nah, kalau memang ternyata R-square-nya 85%, nah berarti persamaan yang kita bentuk mampu menjelaskan variabel Y sebesar 85%. Kalau sudah besar kemampuan menjelaskannya, berarti teori yang kita angkat yang mendekati benar. Nah, sehingga kita bisa menguji variabel ABC-nya secara satu persatu. Nah, ini yang masih sering saya temukan ketika saya membaca artikel-artikel di Sinta 3, Sinta 4, gitu ya, atau di jurnal-jurnal Scopus yang ya bahkan jurnal-jurnal luar negeri juga ya, yang terbitan negara entah berantah sana ya, itu masih sering terjadi seperti itu. Baik, yang kedua, ini juga masih sering saya lihat, tapi ya sudah mulai berkurang. Ketika kita menggunakan persamaan regresi, lalu biasanya di SPSS, karena kan kita sering menggunakan alat yang paling mudah digunakan kan SPSS. Di SPSS itu masih banyak kita menggunakan angka itu di kebingungan kita. Menggunakan yang standardized atau yang non-standardized. Nah, ini yang menjadi seringkali pertanyaan. Nah, kalau dari hasil bacaan yang saya baca, saya sering melihat bahwa sebenarnya kalau menulis persamaan regresi, maka persamaan regresi harus dibuat dalam menggunakan atau dengan menggunakan angka yang berasal dari tabel unstandardized. Jangan menggunakan angka yang dari persamaan standardized. Ada beberapa yang argue terhadap saya, Pak, harusnya kan masalahnya ini kan persepsi. Maka kita membuat persamaan dalam bentuk standardized, karena kan persamaannya beda-beda. Ada yang seringkali berargumen seperti itu. Tapi dari bacaan yang saya baca, Bapak-Ibu sekalian, kita logika saja deh. Kalau ketika waktu kita dulu belajar matematika ekonomi, atau kita lagi di SMA belajar matematika, maka ketika ada persamaan A plus B, maka dia tidak bisa digunakan. A plus B sama dengan A plus B. Tapi kalau A plus A, dia akan menjadi 2A.
Sama dengan seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Konsep standardized dan non-standardized itu mengatakan bahwa kalau misal X1 itu adalah kilogram, lalu X2 itu adalah sentimeter, nah maka dia akan memiliki dua satuan yang berbeda. Ketika ditambahkan, dia akan berada dia akan berada pada satuan yang tetap berbeda. Tapi ketika distandarisasi, maka satuan mereka sama. Ya, kilogram sama dengan sentimeter sama dengan A. Berarti kan kalau gitu akan menjadi A tambah A sama dengan 2A. Nah, akibatnya kalau sudah seperti itu, ketika kita membuat persamaannya, ya akan janggal kalau kita menggunakan angka yang dari standardized. Nah, ini yang sering saya lihat masih ada di beberapa artikel. Nah, yang terakhir, ini untuk regresi Bapak Ibu ya. Silakan nanti kalau ada pertanyaan langsung aja tanya atau kita bisa aja diskusi. Jadi, saya berencana membaginya itu, ya kita bagi 2 sesi saja. Sesi pertama saya cerita dulu tentang teorinya. Nanti setelah itu kita break sebentar, bukan break ya, artinya kita adakan tanya jawab. Setelah itu yang bawa laptop atau yang di komputernya sudah terpasang PLS, kita langsung praktek menggunakan PLS-nya saya pandu. Jadi Bapak Ibu belajar dari rumah bagaimana sih mulai dari menggambar dan membaca. Mungkin sebagian sudah bisa, tapi paling tidak kita coba variasi-variasi lain lah dari PLS itu ya. Jadi seperti itu rencananya. Jadi gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah oke, ini regresinya. Oh, yang terakhir yang ketiga tadi. Ini yang seringkali masih saya temukan, tapi ini juga di jurnal-jurnal Sinta yang kelas-kelas Sinta 4, Sinta 5, dan di skripsinya anak-anak, walaupun sudah mulai berkurang. Biasanya ada hipotesis terkait dengan pengaruh dominan. Memiliki pengaruh secara dominan. Itu yang seringkali dirumuskan oleh anak-anak ya. Nah, cuma pertanyaannya seringkali berdebatnya begini, ketika nanti pengaruh T dan F itu diuji secara uji normalitas, tapi ketika kita melakukan uji secara dominan, ini masalahnya bagaimana cara pengujian hipotesisnya? Bagaimana kriteria penolakan dan penerimaan? Karena sebenarnya dominan itu kan dilihat dari nilai standardized coefficient. Nah, sehingga alangkah baiknya jika pengaruh dominan ini tidak perlu dihipotesiskan, tapi lebih kepada dia menjadi keterangan tambahan dari pengujian hipotesa yang terhadap variabel secara uji ya parsial atau t-test itu saja. Nah, jadi ini Bapak Ibu yang sering kali saya jumpai ketika saya membaca jurnal yang menggunakan regresi linear berganda. Baik, saya lanjutkan. Ya, ini yang maksud saya tadi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kalau kita mau melihat di regresi, Bapak Ibu bisa lihat, seandainya seperti ini, kita temukan F-test signifikan, ini temannya adalah R-square. Artinya apa? Artinya persamaan regresi yang kita bangun, ya memiliki robustness, mampu diuji sebesar hampir 60%. Nah, sekarang keputusannya terserah peneliti, apakah peneliti percaya tidak terhadap variabel-variabel yang diangkat. Karena variabel tersebut hanya mampu menjelaskan sebesar 60%. Karena cut-off value-nya itu tidak ada, karena ini adalah prediksi. Beda dengan SEM. SEM punya robustness-nya. Jika di bawah 0,9, maka persamaan tidak robust. Jika GFI, JFI, NFI, TLI, itu kan indeks-indeksnya. Tapi pada regresi, tidak ada. Sehingga ketika R-square, Anda katakan 2 R-square-nya rendah, ya yaitu keputusan peneliti, apakah mau cari variabel baru, ataukah mau ditambahkan variabel baru, atau sudah hanya dijustifikasi, itu kembali kepada peneliti. Ya, ini tadi hanya sekedar contoh, kita cepat saja, karena lebih baik kita banyak diskusinya saja nanti. Baik, Bapak Ibu sekalian. Ketika kita punya pengaruh regresi, maka muncul pertanyaan, bagaimana kalau misalnya variabel bebasnya 1 atau 2, tapi variabel terikatnya lebih dari 1. Nah, ini kan kalau regresi kan variabel bebas lebih dari 1, variabel terikatnya, bebasnya lebih dari 1, terikatnya hanya 1. Tapi bagaimana kalau bebasnya itu lebih dari 1 atau 1, dan terikatnya lebih dari 1? Nah, kalau variabel terikatnya atau Y itu lebih dari 1, maka analisis regresi sudah tidak bisa digunakan.
Maka Bapak Ibu ketika mau menganalisa, maka gunakanlah analisis jalur atau path analysis. Jadi path analysis digunakan ketika regresi hanya mampu menguji satu variabel bebas terhadap hanya satu variabel terikat. Sedangkan path dia bisa menguji pada dua variabel terikat. Kemudian ketika regresi ditanyakan apakah regresi bisa tidak menguji pengaruh tidak langsung, maka jawabnya regresi tidak mampu. Sehingga ketika kita mau melihat path analisis, menguji pengaruh tidak langsung, kita bisa menggunakan analisis jalur. Ya, dan yang ketiga adalah ya itu dua hal ini adalah alasan kenapa kita menggunakan analisis jalur. Jadi itu Bapak Ibu ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana operasionalisasi analisis jalur. Ya, ini sedikit saja bagaimana analisis penggunaan analisis jalur Bapak Ibu sekalian ya. Nah, tapi ini menarik Bapak Ibu sekalian. Ketika kita punya analisis jalur, misal saja kita punya pengaruh variabel X terhadap Y dan Z, lalu kita ingin melihat bagaimana pengaruh X terhadap Z melalui Y, maka sebenarnya besarnya pengaruh itu adalah P1 kali P2. P1 ini adalah koefisien dari X1 terhadap Y, dan P2 adalah koefisien Y terhadap Z, dan P3 ini koefisien X terhadap Z. Pertanyaannya begini, koefisiennya ambil data yang dari data standardized atau unstandardized. Nah, ini menarik. Tadi dikatakan kalau membuat persamaan regresi, ambil data dari yang memiliki tabel unstandardized. Tapi, kalau Bapak Ibu mengambil yang analisis jalur, dari beberapa literatur yang saya lihat, ambillah angka dari yang standardized. Jadi Bapak Ibu jangan bingung ya, standardized. Artinya begini, nanti di SPSS itu akan muncul tabel seperti ini. Yang Anda bisa lihat di sini kan, ada yang tabel standardized, ada yang tabel unstandardized. Nah, kalau yang persamaan regresi di SPSS, ambil data dari yang standardized. Sedangkan data yang sedangkan data yang ini ambil data yang standardized-nya. Nah, jadi ini unstandardized, yang ini standardized, dan yang ini yang standardized. Ini yang standardized. Nah, untuk analisis jalur, ambil koefisien dari yang standardized. Untuk yang regresi, ambil data yang unstandardized. Pertanyaannya kenapa? Karena analisis jalur, dia tidak berbicara persamaan X dan Y. Dia bicara persamaan dari antar variabel tadi. Nah, yang menarik adalah kalau di analisis jalur, makanya saya bilang, kita biasanya berdiskusi tentang, ini yang menarik Bapak Ibu sekalian ya. Ini menarik. Kenapa menarik? Karena di analisis jalur tadi, kita seringkali menguji variabel-variabel yang bersifat perilaku. Kita biasanya kalau perilaku. Nah, kalau perilaku itu kan berarti biasanya menggunakan skala. Skala itu bisa skala semantik, skala Likert, ya yang paling banyak digunakan kan dua skala itu ya. Bisa semantik, bisa skala Likert. Nah, ini kan juga perdebatan. Likert itu adalah skala ordinal atau skala interval. Tapi sekarang kebanyakan orang sudah menganggapnya skala ordinal. Nah, kita pilih seperti ini. Nanti data P1, P2, P3 ini diambilkan dari data yang ini, standardized koefisien ini tadi. Sehingga kalau kita lihat, nah ini seperti ini. Nah, kita uji terlebih dahulu regresi. Sekarang bagaimana sih cara menganalisis jalur? Analisis jalur seperti ini dilakukan dengan melakukan 2 kali regresi. Loh, apa yang diregresi? Pertama, regresi X dan Y terhadap Z. Yang kedua, menguji pengaruh X terhadap variabel Y. Karena kita membutuhkan P1, P2, dan P3. Nah, kita lihat. Langkah pertama, kita meregresi variabel X dan Y terhadap Z. Sehingga muncul seperti ini. Nah, 0,196, 0,773 dengan persamaan regresi 0,8. Nah, kita bisa lihat ya, persamaan regresinya mengambil dari unstandardized.
Tapi P2 dan P3 kita ambil dari yang standardized. Sehingga P2 kita dapat, P3 kita dapat. Kurang angka P1. Kita lihat, P1 kita regresikan. Y sama dengan A plus BX plus E. Sehingga 0,205 sebagai konstanta, ditambah 0,916X, ditambah 2 dengan P-nya adalah 0,868. Sehingga kita sudah punya nilai P1, P2, dan P3. Pertanyaannya adalah berapa pengaruh tidak langsungnya? Pengaruh tidak langsungnya adalah hasil kali P1, yaitu ini. Yang ini ya, 0,868 dikalikan P2, 0,773. Itu besarnya pengaruh tidak langsung. Ya, ini ini ya dijumlahkan ya 0,196, sorry tadi dikali 0,773. 0,151 adalah pengaruh tidak langsung. Pertanyaannya, kalau ditanyakan, ada tidak pengaruh signifikannya? Nah, ini menjadi pertanyaan untuk kita. Ini belum selesai. Kenapa? Kita hanya baru menemukan besarnya pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Kalau ditanyakan apakah Y memediasi atau tidak, maka kalau kita ingin mengujinya, maka Bapak Ibu bisa melanjutkannya dengan uji yang namanya uji Sobel, yaitu menguji pengaruh tidak langsung dengan rumus seperti ini. Z sama dengan A kali B dibagi akar B kuadrat standar error kuadrat A ditambah A kuadrat kali standar error B kuadrat. Baru kalau Z-nya di atas 1,96, maka bisa dikatakan hipotesisnya signifikan. Kalau di bawah, ya tidak signifikan. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, buat apa kalau gitu menemukan pengaruh langsung dan tidak langsung? Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini yang saya lihat di beberapa disertasi, ini tidak digunakan. Jadi begini, saya itu mau protes sebenarnya ya, tapi saya juga tidak tahu protesnya kemana ya ini ya. Ini kita harus mendudukkan bersama-sama ya. Biasanya di disertasi kita itu, kita kan menulis ya, ada diskusi pembahasan hasil penelitian, kemudian ada implikasi penelitian. Nah, kalau di jurnal-jurnal, saya beberapa kali masuk di CABS 4, masuk di CABS gitu ya, atau di jurnal-jurnal, itu selalu diminta apa theoretical contribution-nya, apa practical contribution-nya, bahkan apa practical implication-nya. Itu kita seringkali diminta, Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika itu diminta, Bapak Ibu sudah sering mengatakan, oh ya ada pengaruh mediasi, ini pengaruh mediasi. Nah, sebenarnya pengaruh kontribusi itu sebenarnya kita jarang mengatakan bahwa oh kita menemukan bahwa misalnya X terhadap Z itu pengaruhnya adalah langsung dan tidak langsung. Kenapa? Karena sebenarnya total efek dari X terhadap Z itu adalah hasil jumlah dari 0,868 ini ditambah 0,151. Sehingga kita bisa sebenarnya mengklaim, kita harus berani ya, tidak hanya mengklaim, oh iya ini adalah kebaruan kami Pak dengan mediasi. Tapi kebaruan kontribusi teori yang lainnya adalah kita klaim bahwa dalam mempengaruhi Z, X itu ternyata nilai efeknya tidak hanya dilihat dari efek langsung, tapi total efeknya itu juga harus, bukan harus ya, tapi itu alangkah lebih indahnya, alangkah lebih baiknya jika di disertasi atau di artikel itu juga dieksplor. Karena kadang mungkin kita senang ya dengan, oh iya berarti ketika kita menutup gap dengan mediasi, lalu mediasinya terbukti, maka urusan selesai. Seringkali seperti itu, bahwa kita lupa, kita hanya bermain dengan gap-nya saja. Tapi ada turunan kontribusi lainnya, yaitu pengaruh X ke Z-nya. Yang seringkali kita lalu lupa jelaskan bahwa pengaruh X ke Z itu bisa pengaruh langsung dan bisa pengaruh tidak langsung. Nah ini yang jarang dieksplor, harusnya kontribusinya itu ditambahkan. Kalau implikasi kan lebih kepada bagaimana kedudukan hasil penelitian ini terhadap teori dan penelitian-penelitian sebelumnya.
Berarti kan intinya hanya supporting, strengthening, atau validating, atau challenging, kan begitu. Tapi kontribusi ini lebih lagi, kontribusi itu lebih pada apa yang kita sumbangkan kepada teori tadi. Yang pertama Anda bisa mengatakan, oh ya Pak, saya berhasil menemukan adanya, berarti Y itu selain mempengaruhi Z, Y itu juga mampu memediasi Pak, misalnya. Nah, itu kan kontribusi terhadap teoritis. Cuma seringkali kita lupa bahwa itu saja. Kita lupa bahwa untuk mempengaruhi Z, ternyata X itu juga mempengaruhinya dua cara, yaitu langsung dan tidak langsung dengan nilai total berapa. Nah, itu juga bisa dilakukan eksplorasi cerita lebih lanjut. Ini yang harus kita tambahkan agar agar ketika kita menulis artikel kita itu menjadi lebih berbobot. Karena ada sesuatu yang kita kontribusikan. Jadi jangan stop sampai pembahasan hanya implikasi, tapi sampaikan apa kontribusi kita terhadap ilmu pengetahuan. Nah, itu yang saya kira kemarin mungkin sudah dijelaskan ya lebih lanjut, lebih jelas terkait dengan penulisan jurnal ilmiah ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu, saya cepat saja lanjutkan. Oke, berarti kita sudah meninjau tentang regresi linear, kita kemudian sudah melihat tentang analisis jalur. Sekarang kita coba melihat terkait dengan yang kita sebut sebagai partial D-square. Ya, kita coba tinjau dengan yang namanya partial D-square. Sekarang pertanyaannya, Pak, SEM-nya kok pakai partial D-square, Pak? Kenapa tidak SEM yang CB-SEM, Pak? Saya itu serba salah, Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya kalau menuruti hati nurani, hati nurani saya mengatakan bahwa sebenarnya SEM, CB-SEM itu adalah sementara sampai hari ini, itu adalah alat statistik, alat kuantitatif yang paling kuat. Ya, jadi kalau Bapak Ibu mau menjadi seorang dokter sepenuhnya, maka CB-SEM itu udah tidak ada lawannya. Bapak Ibu masukkan jurnal. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang kita harus paham Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya kalau di dunia ini kan kita hanya menyebutnya Scopus. Nah, di Indonesia kan baru Scopus Q1 sampai Q4. Padahal kalau kita lihat kasta tertinggi itu sebenarnya ada di bukan Scopus sebenarnya, tapi ada di indeks yang lain. Ada indeks SSCI, ada indeks FT50. Saya coba nanti dicek ya, FT50 itu Financial Times 50. Jadi dia hanya mengindeks jurnal-jurnal bisnis 50 terbaik dunia. Dia hanya ada 50. Kemudian ada CABS. CABS itu ada 4 tingkatan. CABS 4 sampai CABS 1. Kemudian ada indeks CNRS. Nah, yang paling bawah ini indeks Scopus. Ini yang kita sebut sebagai indeks reputasi ya. Scopus itu pun ada Scopus Q1, Q2, Q3, dan Q4. Baru di bawah Scopus itu ada Copernicus, DOAJ, ProQuest, nah seperti itu. Nah, di beberapa indeks yang atas, seperti di SSCI, atau di CABS, atau di FT50, sebenarnya mereka tidak menerima PLS, loh. Mereka hanya menerima analisis dengan menggunakan SEM. Sebenarnya wajar. Kenapa? Karena SEM itu sebenarnya lebih robust, dia mampu menguji teori dan mampu mengkonfirmasi teori. Karena sebenarnya ketika Anda menjadi seorang mahasiswa doktoral, lalu kita lulus jadi seorang doktor, lalu mau publikasi, maka ditanyakan apa kontribusi kita. Kalau sekedar hanya, Pak, saya replikasi, saya menambahkan satu variabel mediasi, saya ini saja, apa itu? Ya bukan itu apa itu harus sederhana, tidak. Tapi artinya bagi mereka kontribusi seperti itu ya kurang berbobot. Tapi bagi kita itu sudah luar biasa sulitnya, ya kita harus menyadari. Nah, sehingga untuk aku melakukan konfirmasi teori itu memang saat ini baru CB-SEM. Tapi permasalahannya ini kan menjadi dualisme ya. Kenapa? CB-SEM itu memiliki memiliki requirement yang sangat ketat. Karena dia bertujuan untuk melakukan konfirmasi terhadap sebuah bangunan teori model. Dia akan melakukan konfirmasi. Kalau konfirmasi, masalahnya ada dua. Ketika proses konfirmatorinya, maka dia membutuhkan
kriteria-kriteria yang ketat, dan belum tentu ketika kita selesai endingnya kita mendapatkan model yang fit. Nah, pertanyaannya adalah seberapa besar promotor-promotor kita itu mampu menerima ketidakfitan model kita tadi, dan seberapa besar kita mampu menjelaskan kenapa model yang kita bangun tidak fit. Nah, ini kan susah sekali Bapak Ibu sekalian. Padahal kita dituntut dalam 4 tahun, 3 tahun, 4 tahun sudah harus selesai. Sehingga memang kalau mau menggunakan CBSEM, yaitu saran saya nanti sajalah kalau sudah doktor, lalu Anda tidak punya limitasi waktu, kita tidak punya limitasi budget, dapat budget dikti, bisa dikerjakan dalam 2 tahun, ya silakan aja pakai CBSEM. Tapi kalau menjadi mahasiswa, ya mungkin bijaknya lebih baik langsung turun sedikit, yaitu menggunakan PLS. Kenapa PLS? Karena PLS itu sebenarnya adalah versi mudahnya, kalau menurut saya ya, versi sederhananya dari CBSEM. Kenapa? Kalau CBSEM, dia berfungsi sebagai alat konfirmasi. Kalau PLS, dia lebih kepada prediksi, sama seperti regresi, cuma bedanya PLS modelnya lebih komplit. Modelnya lebih kompleks. Nah, model kompleks. Jadi kalau misalnya saya lihat beberapa teman di finance ya, masih menggunakan analisis jalur. Saya kira ngapain analisis jalur? Sekalian aja pakai PLS. Karena PLS, mari kita lihat, kenapa harus menggunakan PLS? Ini alasan. Jangan bilang, Pak, karena saya jadinya PLS. Nah, itu tuh aneh ya. Atau kadang ada yang mengatakan, Pak, karena jumlah populasi saya kecil. Ya memang. Tapi harus diingat, menggunakan PLS tidak hanya karena menggunakan jumlah sampel kecil. Walaupun memang PLS cocok untuk jumlah sampel kecil. Jadi artinya begini Bapak Ibu, nanti kalau sampelnya 200, lalu waktu ujian ditanyai, kenapa Anda menggunakan PLS? Karena jumlah sampel saya kecil, Pak. Wah, ini lucu ini nanti. Karena sampel 200 itu tidak kecil lagi. Ya, jadi bukan itu alasannya. Tapi memang untuk jumlah sampel kecil dia bisa. Sehingga saya pernah melihat, Bapak Ibu sekalian, ada dulu waktu saya S3 di New Zealand itu, ada seorang teman di Fakultas Pertanian ya, dia itu melakukan analisis datanya dengan PLS. Jadi malah menggunakan analisis data dengan PLS. Saya bilang, loh kok ngapain kamu menggunakan PLS? Dia bilang, saya ini ingin melihat pengaruh dari obat-obatan yang saya berikan terhadap pertumbuhan tanaman yang saya tanam di batu, dengan batu atau alat apa gitu, di media apa gitu. Jadi dia menumbuhkan tanaman di batu-batuan, dikasih sesuatu zat kimia, dan dia melihat pengaruhnya tadi, bagaimana pertumbuhannya. Terus saya tanya, kenapa nggak pakai regresi atau pakai yang lainnya? Dia bilang, karena untuk menumbuhkan satu tanaman ini di bebatuan itu, butuh sekitar 7-8 bulan untuk menumbuhkannya. Berarti kalau saya butuh, padahal kapasitas lab hanya bisa sekitar 5-6 saja dalam sekali tumbuh. Berarti dia bilang, kalau saya butuh 30 sampel seperti regresi, ya bayangkan saja, 8 bulan berarti baru dapat 6. Berarti kalau 30, dia perlu 5 kali ulang, yaitu 40 bulan. 40 bulan itu 3 tahun. 3 tahun hanya untuk eksperimen. Kapan saya lulus doktor? Nah, saya bilang, benar juga ya. Kalau PLS, saya cuma butuh data, paling tidak 10, 12, cukup. Sehingga saya cukup hanya 1,5 tahun eksperimen, sisanya menganalisis data. Oh, jadi jumlah sampel kecil ya? Iya. Nah, jadi karena jumlah sampel kecil itu bisa, maka banyak digunakan oleh teman-teman kita yang tidak hanya di manajemen saja. Bahkan teman-teman kita di biologi, di pertanian, juga mereka mulai menggunakan PLS. Karena jumlah sampel kecil. Kenapa? Karena PLS menggunakan metode yang kita sebut sebagai bootstrapping, yaitu melakukan multiple penggandaan secara acak. Nah, karena dia cocok untuk jumlah sampel kecil, maka Bapak Ibu tidak perlu khawatir jika sampelnya tidak normal. Karena normal atau tidak, PLS bisa jalan. Sehingga di PLS Anda lihat disertasi maupun apa, tidak ada yang melakukan pengujian normalitas. Kenapa? Tidak dibutuhkan asumsi normalitas.
Nah, ini Bapak Ibu yang menarik, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu harus berhati-hati. Asumsi normalitas ini. Ini asumsi normalitas ini sangat tergantung juga kepada, ini sekedar tambahan ya, tergantung kepada, sebentar, ini bagaimana cara, ini bisa menggambar tidak ya? Sini ya. Sangat tergantung kepada ini Bapak Ibu sekalian, tergantung kepada jumlah, apa namanya, ini, jumlah, skala yang kita gunakan. Nah, skala yang kita gunakan. Bapak Ibu kan biasanya kita ini sebagai peneliti yang ada di Indonesia. Ya, kita ini kan biasanya di peneliti Indonesia itu menggunakan istilahnya itu ini, Likert itu kan 1-5 ya. Ya kan? Lalu Likert 1-5 kita bahasakan 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 itu ya ada yang bilang netral, ada yang bilang ragu-ragu, ada yang ya terserah lah, pokoknya 3 itu nilai pertengahan, 4 itu setuju, 5 itu sangat setuju. Ya kan seperti itu ya. Nah, tapi permasalahannya apakah harus seperti itu? Jawabannya kan tidak, karena kita lihat di luar negeri pun banyak orang sudah menggunakan skala 7. Nah, sekarang pertanyaannya kalau skala 7, bagaimana cara codingnya? 1 sangat tidak setuju, 7 sangat setuju. Kalau gitu 2 apa? Nah, 3 apa? Nah, ini kan agak rancu ya, sehingga Bapak Ibu mulai sekarang yang lagi menyusun disertasi, mulai sekarang coba diusahakan, itu tidak usah diberi nama Bapak Ibu. Cukup 1 sangat tidak setuju, 5 atau 7 sangat setuju, sehingga dia akan berjalan di garis itu tadi. Gimana ya? Kalau tadi nggak paham bisa ditanyakan ya. Dia akan berjalan di continuum itu tadi. Semakin ke 1 dia sangat tidak setuju, semakin ke 5 atau ke 7 dia sangat setuju. Ya, seperti itu. Sehingga 1, 2, 3, 4, 5 bukan lagi dinamai, tapi itu adalah rentang garis. Sehingga ada yang pernah bertanya, Pak, kalau gitu 4 boleh dihilangkan, 3 boleh dihilangkan enggak? Jadi skalanya cuma 1, 2, 4, 5. Saya kira penelitian 1, 2, 4, 5 ini kok aneh ya? Kenapa aneh? Saya bilang. Kalau menurut saya, itu kalau bahasa kita, itu berarti Anda menzolimi responden. Bagi saya kalau kita menghilangkan yang tengah, itu menzolimi responden. Loh Pak, kenapa kok responden dizolimi? Loh, namanya persepsi. Itu kan suka-suka kita berpersepsi dong. Kayak misalnya aja, kita punya suatu garis, nomor 1 itu sangat tidak setuju, 5 itu setuju, atau 7 itu sangat setuju. Lalu pertanyaannya begini, ini ada 100, berapa orang nih pesertanya? Hampir banyak ini. Ya, pokoknya hampir ratusan orang ini. Lalu saya tanyakan, saya punya statement nih. Nah, Bapak Ibu sekalian, PDM KJUB merupakan pendidikan doktor terbaik di Indonesia. Lalu saya kasih 1-7 atau 1-5. Pasti kan jawaban Bapak Ibu beraneka ragam. Ada yang di 7, ada yang di 6, ada yang di 5. Ada juga yang mau di 4. Kenapa 4? Ya saya kira ya bagus Pak, tapi UI juga bagus, sehingga saya nggak bisa memberi keputusan. Nah, berarti dia menjawab netral karena memang persepsinya netral. Yang tidak boleh itu kan sebenarnya adalah menjawab netral karena tidak mau menjawab. Ya, jadi Bapak Ibu hati-hati ya, menjawab di titik tengah itu bukan berarti harus hati-hati. Jadi menjawab di tengah itu adalah boleh-boleh saja. Selama memang di tengah itu adalah jawaban yang dia ingin jawab. Yang tidak boleh adalah menjawab tengah karena dia tidak ingin menjawab. Wah, sungkan saya sama Pak Fatur. Saya pilih tengah-tengah aja deh, walaupun sebenarnya saya ingin 2 misalnya. Ada sungkan saya jawab aja. Nah, sehingga dalam menyebar kuesioner itu harus hati-hati. Apalagi yang menyebar kuesioner melalui Google Doc, Google Form, SurveyMonkey, Qualtrics atau apa-apa itu harus hati-hati. Kenapa? Karena biasnya besar. Ya, jadi menyebar kuesioner itu hati-hati ya dengan ini tadi ya. Dengan apalagi kalau kita menggunakan
skala yang bentuknya Likert. Nah, sekarang masalahnya normalitas itu bagaimana? Ya, kalau kita ini agak susah ya, karena saya nggak bisa menggambar. Jadi, saya kurang familiar nih, caranya menggambar. Ya sudah, nggak usah lah, nanti kalau mau tanya aja. Nah, jadi hati-hatinya begini, Bapak Ibu sekalian ya, kalau menggunakan skala ya, semakin panjang skala, Anda menggunakan 9 skala, maka kemungkinan tidak normal semakin besar. Semakin kecil skala, kemungkinan normal semakin besar. Tapi masalahnya begini, kalau skalanya semakin kecil, maka kebebasan peneliti kepada responden untuk mengekspresikan persepsinya semakin kecil. Misalnya begini, Universitas Brawijaya adalah universitas terbaik di Indonesia. Kalau skalanya cuma 5, maka kemungkinan saya menjawab setujunya hanya 5, yaitu sangat setuju, dan 4 setuju. Padahal kalau misalnya ada 2-3 orang, misalnya ada saya, ada Pak Fatur, ada Mbak Putri gitu ya, misalnya aja. Pak Fatur gimana? Oh, saya setuju, Pak Fatur 5. Lalu saya bilang, saya itu setuju, tapi sedikit di bawah Pak Fatur tingkat kesetujuan saya, berarti 4. Lalu Mbak Putri bilang, saya itu setuju, tapi nggak sepak Fatur setujunya, tapi lebih dari Pak Sabil. Nah, kalau skalanya cuma 5, bahkan bingung, setuju itu hanya 5 dan 4, karena mundur satu lagi, sudah netral. Tapi kalau 7, nah ini kan untuk menyatakan kesetujuan aja kan ada 3. Ada jawaban 5, ada jawaban 6, ada jawaban 7. Kalau 9, tambah lagi, berarti persetujuan untuk mengatakan, ya saya setuju, ini kan rentangnya lebih besar. Semua paham dengan yang saya maksud ya, sehingga semakin rentangnya besar, responden itu memiliki kebebasan untuk menjawab atau mengatakan persepsinya. Tapi bagi peneliti, ini adalah ancaman bias normalitas yang sangat besar. Jadi memang disarankan nanti kalau mau bikin itu lebih baik itu 7. 5 terlalu kecil, 9 terlalu besar. Saya saran skalanya 7. Oke, lanjut. Yang ketiga, nah ini yang menarik. Bahwa di dalam PLS itu dia bisa melakukan variabel yang formatif dan reflektif. Ini yang juga bisa digunakan kalau memang Bapak Ibu menggunakan formatif. Ya, kalau tidak, jangan dijadikan ini alasan. Ini bedanya Bapak Ibu. Ini panahnya agak nggak kelihatan ya. Salah panah ini, bukan salah. Gambarnya nggak jelas. Apa perbedaan reflektif dengan formatif? Perbedaannya sangat jelas. Kalau reflektif, maka loyalitas ini adalah variabel. 3 variabel ini, warm, recommendation, dan repurchase, itu adalah indikatornya. Indikator, Bapak Ibu sekalian. Ketika hilang satu, loyalitas tetap terjadi. Hanya indikator. Ya, kalau formatif, maka 3 variabel yang pendidikan, pendapatan, dan pekerjaan ini adalah variabel yang mempengaruhi. Sehingga kalau formatif, besar hilangnya satu variabel ini akan menurunkan R² dari status sosial ini. Ya, jadi status sosial itu dipengaruhi oleh 3 hal ini, sedangkan loyalitas diindikasikan oleh 3 hal ini. Jadi itu bedanya antara reflektif dengan formatif. Biasanya variabel-variabel formatif adalah variabel-variabel yang bersifat data sekunder. Ya, bukan berdasarkan data behavior. Kalau data behavior, dia menggunakan reflektif. Kalau menggunakan Likert, biasanya atau mayoritas dia adalah bentuknya reflektif. Tapi kalau dalam bentuk data sekunder, misalnya aja, misalnya price earning ratio, lalu ada ROA, ROE, apa segala macam, nah itu formatnya adalah formatif. Atau status sosial, ada pendidikan, pendapatan, pekerjaan, itu formatif. PLS, dua-duanya bisa.